udah mulai ya? Aduh, lagi ngeliat scrolling berita nih, ada video banjir, ada video kecelakaan. Pernah nggak sih kalian mengunggah video-video tersebut dalam sosial media? Atau kalian pernah membaca atau melihat video viral yang kemudian menjadi berita nasional? Kalau pernah, berarti Anda sedang melakukan citizen journalism. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 citizen journalism dan media partisipatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 hal penting, yaitu mengenai citizen journalism, partisipasi publik terhadap informasi digital, fenomena homeless media, dan bagaimana pentingnya menjaga kredibilitas dalam perkembangan teknologi digital. Wah, temennya bagus banget nih, bisa viral ini nih. Nah, yang saya lakukan tadi adalah citizen journalism atau jurnalisme warga. Citizen journalism atau jurnalisme warga sering disebut aktivitas yang mengumpulkan, melaporkan, dan mendistribusikan informasi secara mandiri melalui media digital. Jika dahulu proses berita disampaikan oleh jurnalis yang profesional melalui meja redaksi, kini semua orang bisa menyampaikan informasi secara bebas dan terbuka. Sebetulnya semangat ini lahir dari demokrasi informasi, di mana semua orang bebas mengekspresikan hak suaranya atau informasi secara lokal kepada media nasional. Untuk itu, salah satu kelebihan dari citizen journalism adalah menyampaikan suara-suara yang tidak sampai kepada media arus utama. Misalnya seperti masalah lingkungan, fasilitas publik yang rusak, masalah bencana, atau masalah lokal lainnya. Selain itu, masalah kecepatan juga menjadi kelebihan dari citizen journalism. Publik kini tidak perlu menunggu media arus utama untuk menyampaikan gagasan, informasi, maupun permasalahan lokal ya. Masyarakat kini dengan mudah menyampaikan informasi secara langsung dan mandiri melalui sosial media. Namun kebebasan itu tentunya punya tanggung jawab yang sama seperti jurnalistik. Publik yang menyampaikan informasi melalui sosial media harus senantiasa memperhatikan akurasi, etika, dan privasi serta dampak sosial bagi informasi yang disampaikannya. Partisipasi publik kemudian membuka ruang komunikasi dua arah antara media dengan masyarakat. Misalnya ketika terjadi peristiwa bencana alam seperti kebanjiran, atau misalnya kebakaran atau peristiwa menarik lainnya, masyarakat dengan mudah membagikan informasi tersebut dalam sosial medianya. Fenomena ini yang kemudian menunjukkan bagaimana masyarakat kini telah berkembang, lebih terbuka, lebih bebas dalam menyampaikan informasinya. Namun, demikian bebasnya masyarakat menyampaikan informasi tetap pada tanggung jawab etika digital. Bagaimana akurasi harus tetap dijaga, melakukan cek dan recheck sebelum informasi disampaikan. Salah satu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah fenomena homeless media atau media tunawisma. Kalau kita lihat secara definisi, homeless media merupakan media tunawisma yang tidak memiliki portal berita secara resmi atau tidak terdaftar secara resmi di Dewan Pers. Mereka menyampaikan informasi melalui sosial media seperti Instagram, X atau Twitter, atau TikTok. Contoh dari homeless media adalah berbagi informasi mengenai berita lokal seperti kemacetan lalu lintas, lalu peristiwa yang dekat dengan masyarakat melalui rekaman CCTV. Kecepatan dari homeless media ini menjadi kekuatan utama, sehingga masyarakat dalam hitungan detik bisa mendapatkan informasi secara cepat. Namun, karena proses verifikasinya kurang atau sering kali terbatas, homeless media juga memiliki resiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Berbeda dari media arus utama, homeless media tidak mempunyai struktur organisasi redaksi yang jelas, sehingga verifikasi dan akurasinya seringkali dipertanyakan. Namun demikian, antara homeless media dengan media arus utama sebetulnya bisa saling berkoordinasi dan berkombinasi melalui penyampaian informasi. Homeless media bisa menjadi alarm utama dalam menyampaikan informasi, sementara media arus utama bisa menjaga akurasi berita dan mengecek secara verifikasi. Di tengah banjirnya arus informasi digital, yang dikhawatirkan saat ini bukanlah kekurangan informasi, namun akurasi dari informasi yang tersebar begitu cepat menjadi hal yang penting. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebagai masyarakat yang cerdas dan berliterasi media digital. Yang pertama adalah memverifikasi sumber atau cek fakta. Pastikan sumber yang Anda dapatkan melalui media yang terpercaya seperti media arus utama. Yang kedua adalah verifikasi visual.
Pastikan sumber foto dan video yang Anda dapatkan itu adalah benar dan sumbernya terpercaya. Anda bisa mengeceknya melalui Google Lens atau Google Foto untuk mengecek apakah foto dan video ini merupakan hasil rekayasa AI atau sungguhan. Apalagi dengan berkembangnya AI atau Artificial Intelligence di era sekarang. Yang ketiga adalah memverifikasi lokasi. Anda bisa mengocokkan bagaimana dari street view atau sumber foto dan video itu benar-benar dari lokasi yang tepat. Atau Anda bisa menegur secara langsung apabila Homeless Media memposting kekeliruan informasi yang disampaikan lewat sosial medianya. Sebagai penerima informasi, tentunya kita bukan hanya untuk mengkonsumsi, tapi juga memastikan berita tersebut mempunyai kualitas yang baik. Semakin tinggi literasi digital kita, semakin tinggi dan semakin kuat juga pemahaman kita untuk melawan hoax, disinformasi, ataupun berita-berita yang penuh dengan manipulasi. Secara kesimpulan, Citizen Journalism telah membuka ruang digital yang baru bagi jurnalisme digital. Citizen Journalism, Homeless Media, dan media arus utama kini adalah hal yang selalu berkaitan dengan jurnalisme digital. Namun, kebebasan menyampaikan informasi ini tentunya harus diimbangi dengan tanggung jawab bagaimana menjaga etika jurnalistik dengan memverifikasi terlebih dahulu. Ingatlah bahwa sosial media selalu menjadi alarm utama dan kebenaran selalu menjadi kunci dalam kualitas informasi itu sendiri. Think before you share, verify before you trust. Dengan kata lain, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat melalui Homeless Media dan mendapatkan kebenaran informasi tersebut melalui media arus utama. Terima kasih telah mengikuti materi ke-6 Jurnalisme Digital dan tetap menjadi warga digital yang kritis, cerdas, dan informatif.